Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Di antara amalan sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan adalah ibadah sunnah iktikaf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu beriktikaf 10 terakhir di bulan Ramadan. Apa itu iktikaf? Iktikaf secara bahasa adalah al-habsuh, menahan, atau habsun nafsi ala syai'i, menahan diri atas sesuatu. Di mana ada sebuah ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Anbiya ayat 52. Allah berfirman, "Wa idh qala Ibrahimu li abihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha aakifun." Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Berhala-berhala apaan ini yang kalian semua berdiam diri kepadanya?" Artinya, al-muqimuna al-muta'abbidun. Mereka berdiam dengan tujuan beribadah laha kepada berhala-berhala tersebut. Sehingga bisa disimpulkan bahwa iktikaf itu adalah, di dalam Islam, iktikaf itu adalah luzumul masjidi, berdiam diri di masjid, biniyati taqarrubi ilallah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan iktikaf. Jadi kita berdiam diri di masjid, berniat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka disitulah kita sedang beriktikaf. Iktikaf di dalam Islam sangat dianjurkan. Dianjurkan baik di luar bulan Ramadan ataupun di dalam bulan Ramadan. Ada iktikaf yang sunnah. Kemudian ada yang iktikaf yang afdal. Ada iktikaf yang lebih afdal. Iktikaf yang sunnah yaitu iktikaf yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Dan iktikaf yang utama adalah iktikaf yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dan ada iktikaf yang sangat utama, yaitu iktikaf yang dilakukan di 10 terakhir bulan Ramadan. Iktikaf ini dianjurkan di dalam Islam sebagaimana yang disampaikan dalam hadis bahwa Rasulullah ya'takifu fi kulli Ramadan. Nabi Muhammad Rasulullah itu beriktikaf setiap kali masuk bulan Ramadan asyrata ayyamin, selama 10 hari. Setiap kali Rasulullah masuk di bulan Ramadan, Rasulullah selalu beriktikaf 10 terakhir di bulan Ramadan. Tetapi ketika 1 tahun Rasulullah wafat, Rasulullah iktikaf selama 20 hari. Di bulan Ramadan sebelum-sebelumnya Rasulullah beriktikaf selama 10 hari. Mulai tanggal 21 sampai akhir bulan Ramadan. Yang tanggal 20 hari mulai tanggal 11 sampai akhir bulan Ramadan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hukum dari iktikaf tersebut, hukum asalnya adalah sunnah. Tetapi ada hukum kedua, yaitu iktikaf wajib. Iktikaf sunnah adalah iktikaf yang dilakukan oleh orang Islam di dalam niatan untuk mendekatkan diri kepada Allah atau berniat untuk mencari pahala kepada Allah atau ingin mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Ini yang disebut dengan iktikaf sunnah. Ada iktikaf yang bersifat wajib hukumnya, yaitu iktikaf yang dita'alluqkan. Salah satu contoh, misalkan saya bernazar, kalau saya hidup di bulan Ramadan ini, maka saya akan beriktikaf dari tanggal 1 sampai tanggal 10.
maka iktikaf semacam ini, iktikaf yang dinazarkan, maka hukumnya wajib. Jadi hukum iktikaf itu, hukum dasarnya adalah sunnah, dan hukum cabangnya adalah wajib ketika iktikaf itu dita'alluqkan atau digantungkan terhadap sesuatu. Zaman iktikaf itu, kemudian zaman iktikaf. Zaman iktikaf itu ketika kita masuk ke masjid kemudian berniat iktikaf. Itu mulai kita beriktikaf. Sampai kapan? Sampai kita keluar dari masjid tanpa ada hajat. Maka ketika kita keluar dari masjid, maka selesailah iktikaf kita. Lalu ketika kita masuk ke masjid lagi, maka dianjurkan untuk tajadduddin niyah atau memperbaharui niat supaya kita dihitung sebagai orang yang beriktikaf kembali. Kemudian selanjutnya ada syarat-syarat iktikaf. Iktikaf itu bisa dikatakan sah. Iktikafnya harus yang pertama musliman, harus orang muslim. Orang kafir tidak boleh iktikaf. Bahkan ada keterangan orang kafir diharamkan memasuki masjid. Kemudian yang kedua mumayyizan, bisa membedakan, bukan bayi. Ya, jadi anak kecil yang sudah mumayyiz, pintar, bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu mumayyiz. Karena mumayyiz ini berbeda dengan mukallaf. Kalau mukallaf harus bermimpi ihtilam atau keluar haid dan semacamnya. Tetapi tamyiz itu tidak harus ke sana, tetapi sudah bisa membedakan baik dan buruk. Kemudian yang ketiga, syaratnya adalah tahiron minal janabati wal haidhi wan nifasi. Harus suci dari haid, harus suci dari junub. Orang junub tidak boleh melakukan iktikaf, orang haid tidak boleh melakukan iktikaf, dan orang nifas juga tidak boleh melakukan iktikaf. Fala yasihhu, maka tidak sah iktikaf itu min kafirin wala sobiyin, dari orang kafir, sobiyin anak kecil, ghairi mumayyizin yang tidak tamyiz. Kalau anak kecil sudah tamyiz bisa membedakan, ini sah. Wala junubin, dan tidak sah juga iktikafnya orang junub, dan tidak sah juga iktikafnya orang haid, dan tidak sah juga iktikafnya orang nifas. Sedangkan rukun dari iktikaf itu adalah al-muksuh, yaitu berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukunnya hanya ada satu, yaitu berdiam diri di masjid dengan niat, disertai dengan niat ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berdiam diri di masjid tidak niat, maka tidak dikatakan sebagai orang yang iktikaf. Dan orang ini sangat rugi. Karena berdiam diri di masjid disertai dengan niat itu pahalanya luar biasa. Karena dicatat sebagai orang iktikaf. Maka saya sarankan kepada semuanya, kalau kita berada di masjid, maka berniatlah untuk iktikaf. Karena setiap detik, setiap waktu ketika kita berada di masjid dan kita berniat, itu dihitung sebagai pahala. Pahalanya iktikaf. Kemudian pendapat ahli fikih di dalam masjid yang terjadi di sana bisa dijadikan sebagai tempat iktikaf. Masjid yang seperti apa? Sebagian ulama mengatakan bahwa masjid itu harus ditempati orang berjamaah 5 waktu. Jadi masjid ini disyaratkan harus dijadikan tempat yang disolati 5 waktu berjamaah. Karena ada banyak masjid yang tidak digunakan untuk berjamaah. Maka menurut ulama yang pertama itu tidak diperbolehkan. Harus masjid yang digunakan sebagai tempat berjamaah 5 kali sholat dalam sehari semalam. Dan ada juga yang mengatakan harus di dalam masjid itu dijadikan tempat sholat Jumat. Musola-musola kecil itu tidak boleh dijadikan sebagai tempat iktikaf. Tetapi ada sebagian yang mengatakan bahwa tempat ulama yang kedua mengatakan bahwa tempat yang di situ dijadikan tempat sebagai orang yang sholat berjamaah meskipun tidak terus menerus, maka itu bisa dijadikan tempat iktikaf. Kemudian
bagaimana iktikafnya orang yang berpuasa? Maka iktikafnya orang yang berpuasa itu bagus. Dan meskipun tidak berpuasa, iktikaf itu boleh. Dan yang lebih utama adalah ketika dalam keadaan keadaan berpuasa dan kemudian beriktikaf, pahalanya berlipat-lipat. Kemudian kapan waktu masuknya orang yang beriktikaf dan keluar dari masjid? Karena yang dicontohkan oleh Rasulullah itu iktikaf 10 terakhir di bulan Ramadan itu adalah iktikaf secara terus-menerus mulai tanggal 21 sampai tanggal 30. Beda kalau kita hari Jumat datang ke masjid, kemudian kita duduk dan berniat iktikaf. Setelah itu selesai sholat Jumat kita keluar, maka selesailah iktikaf kita. Nah, yang ini khusus di bulan Ramadan ini, 10 terakhir di bulan Ramadan adalah dilakukan secara terus-menerus. Nah, bagaimana, kapan waktu kita masuk ke dalam masjid dan kemudian berniat? Nah, di sini dijelaskan bahwa kita berniatnya adalah mulai tanggal 21. Malam 21 kita masuk ketika sebelum terbenamnya matahari, kita masuk ke dalam masjid kemudian beriktikaf, dan keluarnya adalah ketika terakhir tanggal 30 atau 1 bulan terakhir di bulan Ramadan, itu sebelum terbenamnya matahari kemudian kita keluar. Inilah yang dijelaskan oleh ulama, masuk dari sebelum waktu maghrib tanggal 21 dan keluar di akhir bulan Ramadan tanggal 30 atau tanggal 29. Karena tanggal Qamariyah itu kadang 29, kadang pas 30, ada bahkan sampai tanggal 28. Nah, selanjutnya apa yang disunnahkan bagi orang yang beriktikaf dan apa yang dimakruhkan? Ketika kita berdiam di masjid dan berniat untuk iktikaf, itu sudah berpahala. Tetapi ada dianjurkan juga kita memperbanyak nawafilil ibadat, yaitu sunnah-sunnah beribadah. Misalkan menyibukkan diri kita dengan sholat apa saja, misalkan waktu duha, sholat duha sebanyak-banyaknya, atau sholat sunnah mutlak tanpa dibatasi, sholat sunnah mutlak, atau sholat yang lainnya, sholat istikharah atau sholat hajat dan semacamnya, banyak sholat. Kita sibukkan diri kita untuk memperbanyak sholat dan memperbanyak juga tilawatil Quran. Di bulan Ramadan perbanyak membaca Al-Quran, wat tasbih, memperbanyak tasbih subhanallah, wat tahmid, memperbanyak tahmid alhamdulillah, wat tahlil, memperbanyak tahlil. Afdaluz zikri, paling utamanya zikir adalah la ilaha illallah, perbanyak itu zikir. Wat takbir, dan memperbanyak takbir, istighfar, memperbanyak salawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak, dan memperbanyak juga berdoa. Karena di antara doa yang tidak terkabulkan yaitu doanya orang yang berpuasa, apalagi berdiam diri di masjid atau kita beriktikaf, atau menyibukkan diri dengan membaca tafsir, membaca hadis, atau membaca sirah nabawi di dalam masjid ketika kita sedang beriktikaf. Jadi iktikaf tidak hanya membaca Al-Quran, membaca sirah di dalam masjid itu tidak membatalkan iktikaf. Jangan salah faham. Kemudian yang dimakruhkan ketika kita sedang iktikaf yaitu kita melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Misalkan kita ada di dalam masjid kemudian kita main WA, buka-buka Instagram, atau main game. Maka ini dimakruhkan dan tidak sepatutnya orang yang iktikaf itu melakukan hal itu. Tetapi masuk dalam kategori makruh saja, tidak membatalkan iktikaf, tapi kurang elok karena orang iktikaf itu adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah, malah melalaikan tujuan utamanya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian apa saja yang diperbolehkan bagi orang yang iktikaf? Ini yang pertama adalah keluar dari tempat iktikafnya, litaudhi'i ahlihi, untuk menitipkan keluarganya. Jadi kalau keluar dari masjid, dari tempat iktikafnya untuk menjenguk keluarganya atau menengok
keluarganya, maka ini tidak membatalkan, diperbolehkan karena kekhawatiran terhadap keluarganya. Tetapi dengan syarat mayubahu, sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, mayubahu liddaru matubahu liddarurah, sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, yuqaddaru biqadariha. Nah, maka harusnya dikira-kira, jangan terlalu banyak, jangan terlalu lama. Kemudian yang kedua yang diperbolehkan adalah tarjilu sya'rihi wa halqu ra'sihi, diperbolehkan memotong rambut, kemudian memotong kuku, diperbolehkan mensucikan badan, kita mandi, pulang ke rumah mandi, itu tidak membatalkan iktikaf, itu diperbolehkan. Kemudian walubsu ahsanis siyab, pulang ke rumah memakai baju yang paling bagus, itu diperbolehkan. Dan juga diperbolehkan memakai parfum, apalagi kita 10 hari di dalam masjid atau kita beriktikaf. Kemudian yang ketiga itu keluar untuk hajat yang tidak bisa ditinggalkan. Misalkan salah satu hajat ketika kita sedang iktikaf, kemudian kita ingin kencing, maka diperbolehkan keluar dari masjid karena tidak memungkinkan untuk kita kencing di masjid, maka kita boleh keluar dari masjid dan tidak batal iktikaf kita. Atau kita mau buang hajat atau mau BAB, diperbolehkan. Jadi boleh. Karena ada hajat yang tidak bisa kita tinggalkan. Nah, kemudian iktikaf ini yang terakhir adalah boleh juga memakan makanan apa saja yang dihalalkan tentunya, dan boleh juga minum di dalam masjid, dan juga boleh tidur di masjid. Jadi diperbolehkan orang tidur di masjid dengan niat iktikaf. Jadi ketika ada orang iktikaf tidur, itu tidak membatalkan iktikafnya. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah apa saja yang membatalkan iktikaf. Yang membatalkan iktikaf yang pertama adalah keluar dari masjid karena tidak ada hajat secara sengaja. Jadi sengaja keluar ke masjid padahal tidak ada hajat yang mendesak. Misalkan seperti menjenguk keluarga, atau memotong rambut, atau mau mandi, atau mau membersihkan badan, atau yang lain-lain, atau mau kencing, atau mau BAB, tidak ada hajat seperti itu keluar, maka batal. Iktikafnya batal. Yang kedua, ar-riddah. Dia itu keluar dari agama Islam. Misalkan mengucapkan sesuatu yang membawa kekufuran. Misalkan ternyata ucapan yang sekiranya membawa dia murtad keluar dari Islam. Nah, banyak contohnya saya kira. Kemudian yang ketiga, 4 dan yang 5 yaitu hilangnya akal sebab gila, atau mabuk, atau haid. Haid tidak boleh, batal kalau sedang dalam keadaan iktikaf, kemudian haid batal. Maka kemudian nifas juga batal karena syarat-syaratnya sudah hilang. Ini yang membatalkan. Yang ketiga dan 4, yang kelima itu hilangnya akal sebab gila atau mabuk. Yang ketiga, yang keempat itu haid, yang kelima itu nifas. Kenapa kok dibatalkan? Karena syaratnya sudah hilang. Kemudian yang keenam, al-wat'uh, yaitu berjima, berhubungan badan dengan istrinya. Berjima, pulang ke rumah kemudian berjima, maka batal iktikafnya. Jadi iktikaf ini sangat dianjurkan di dalam Islam, terutama iktikaf paling utama yaitu 10 terakhir di bulan Ramadan, dan saya sudah jelaskan bahwa mulai masuknya yaitu tanggal 21 di awal, yaitu sebelum terbenamnya matahari, dan berakhir sampai tanggal terakhir di bulan Ramadan sampai terbenamnya matahari. Kita keluar dari masjid. Itulah masuk dan keluarnya. Ini khusus tanggal 10 terakhir di bulan Ramadan. Saya kira sudah jelas semuanya tentang iktikaf ini. Kalaupun ada penjelasan yang masih belum saya jelaskan atau penjelasan yang masih belum jelas, monggo dipertanyakan, bisa di kolom komentar di bawah atau langsung chat ke nomor 0851 3031 3546. Mudah-mudahan bermanfaat dan hati kita bergerak untuk melakukan sunnah Nabi yang
mulia ini, sunnah Nabi yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk mampu melakukannya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.